baru 2 bulan keluar dari penjara itu ya. Dari Keraksan baru 2 bulan saya kerja lagi dikena masa itu. Oh, jadi di Ubernya malam. Sampai ketangkapnya siang ya? Siang, ya. Sampai cari-cari. Jangan lupa subscribe. Apa dulu? Tiga puluh, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6. Final golongan A, golongan menang antara Sektor Tersayang Bola Selatan aliran berantas. Ya, ternyata awas lawanan bendera merah kuning biru Robera nah tengah Mortemor. Selamat. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Wafi bin Yasin, teman-teman ya. Alhamdulillah siang ini saya dapat bermain ke markas tim bola setan di Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Tim yang kemarin juara di event Karang Taruna Cup Probolinggo, juara 2 bagian atas, teman-teman ya. Di markas Kak Tuan Asnapon, pemilik tim bola setan, teman-teman. Tim ini sudah lama berdiri, teman-teman ya. Namun namanya sempat redup. Ya, istilahnya lama agak menjadi juara, dan akhirnya hari ini kembali meraih gelar juara, teman-teman ya. Oke, selengkapnya saya tanyakan ke Kak Tuan Asnapon. Selamat siang Kak Tuan. Selamat siang. Bagaimana rasanya Kak Tuan bisa juara kemarin di event Karang Taruna Cup? Oh, rasanya itu senang sekali. Bangga ya? Bangga sekali. Bangga sekali Kak Tuan ya. Iya. Nah, nama bola setan ini berdirinya sejak kapan Kak Tuan? Kalau bola setan itu berdirinya itu tahun 2015 ya. 2015. Ya, sudah menguasai juara lah. Bisa anggaplah berkiprah di dunia kerapan itu 2015. Nah, ya. Nah, sebelum bola setan itu ada Kak Tuan? Penyerang malam itu. Oh, penyerang malam. Penyerang malam itu Ah, itu penyerang malam sejak kapan? dari tahun 2018 itu. Penyerang malamnya kan 2008 2018. 2008 ya. 2008 ya. Nah, jadi sebelum ada nama bola setan ini ada nama penyerang malam dulu Kak Tuan ya. Ya, betul. Alasan dikasih nama bola setan dan penyerang malam itu gimana cerita Kak Tuan? Awalnya kalau penyerang malam itu kan, Iya ya. nah, saya ini kan nggak usah nutup-nutupin ya. Iya. Kerjanya saya itu kan penyerang malam itu, nyerang malam terus. Penyerang ya. malam ya istilahnya. Ya. Istilah yang diketahui oleh orang-orang kan Kak Tuan ya. Ya. Nyerang malam teman. Kemudian setelah itu Bola setan itu karena saya itu bisnis kecil-kecilan lah, buka apa itu? permainan bola setan lah ya. Permainan bola itu dinamakan bola setan. Ya, itu sejarah awal Kak Tuan ya. Sejarahnya iya, ada awal. Jadi di 2008 itu Kak Tuan Asnapon ini aktif sebagai aktivis malam lah ya. Malam. Ya. Aktivis malam teman-teman ya. Cari keringat malam-malam lah. Ya. Ya gak bisa dipungkiri teman-teman penggerap juga banyak mengakui Kak Napon ya. Kalau memang dirinya dulu mantan. Nah itu. Kalau dulu ada mantan darat. Pak Kades Buadi itu karena memang sering berkeliling malam-malam kata Pak Kades Buadi. Ya. Nah itu sepantaran nggak sama Kak Tuan? Iya, Pak Klebun Buadi itu ya mulai dulu itu sudah sama saya. Oh dulu. Karirnya anggap karirnya dulu berbarengan nggak Tuan? Berbarengan ya. Jadi bukan kenal sekarang ini dengan Kades Buadi? Bukan, dulu sudah itu. Sama Kades Buadi itu? Sebelum jadi Klebun lah.
Oh gitu ya. Sudah darat itu sama saya itu. Oh gitu. Jadi kawan lama Kak Tuan ya. Lama. Kawan lama dan juga berjumpa di kerapan sapi Kak Tuan ya. Ya, dari dulu juga itu. Apa sebelum punya sapi kerapan? Dulu sudah punya sapi juga itu. Oh, kades Bupati itu. Iya, sebelum jadi kades itu punya sapi kerap juga itu. Memang dulu akrab sama sampean ya. Iya. Katanya udah kayak saudara Kak Tuan. Iya, sering kesini kok. Pernah ada cerita nih Kak Tuan ya, dari kades Bupati sempat cerita saya waktu ada masalah katanya dicari-cari lah istilahnya. Ya, DPO lah ya. DPO lah. DPO. Turun katanya itu. Katanya ke sini katanya ya. Iya. Dulu ya. Turun di sini itu ada masalah. Saya juga, saya kadang-kadang turun ke sana. Di sana ya. Ya. Oke. Nggak apa-apa teman-teman ya diceritakan sekarang karena memang sudah berhenti kan aponnya. Berhenti, Udah nggak taubat apa-apa, lama sudah. ya. Ya anggaplah pengalaman pemain legend kan ya. Sudah di mana-mana sudah tahu semua lah jalannya itulah. Iya. Nah ini saya sebenarnya tahu ke Kak Tuan Asnapo ini, tapi nggak tahu ke orangnya Kak Tuan. Ya. Saya sudah masih kecil sekitar umur 10 tahun pada waktu itu. Kalau nggak salah masih SD, lihat sebaran video ada penyerang malam atau maling katakanlah. Ya. Jadi orang kayak gitulah teman-teman ya, tertangkap di masa Kak Tuan. Ya, di Banyuwangi itu. Di Banyuwangi. Nah setelah saya dewasa katanya sampean ini Kak Tuan ya. Orangnya ya. Betul Kak Tuan ya. Itu ketangkapnya tahun 2007. Ingat sampean persisnya Ya, Kak Tuan. persisnya tahun 2007 hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu Wage. Sejarah itu Kak Tuan. Sejarah itu. Saya kalau ingat Hidup itu. matinya itu Kak Tuan ya. Iya, kalau ingat waktu itu saya aduh. Itu. Karena teman saya itu mati satu kan. Iya. Di Banyuwangi itu kan. Di Wongsorejo Bengkak itu. Iya. Saya ini kan juga mati juga katanya Polres Banyuwangi sama rumah sakitnya ya. Waktu di masa pada waktu itu. Iya, kan dikirim ke sini sudah. Pengirim surat mayatnya itu dua kan. Dua. Sukep sama saya itu. Terus sampai anggaplah dideklarasikan mati Mati dua, Asnapon sama Sukep. Sukep. Kawan sampean Kak Tuan. Iya, kawan saya itu. Karena sudah parah ya kondisinya digebukin oleh orang Kak Tuan. Iya, saya ini kan sempat digeret sama Mobil, Chevrolet ya di aspal itu. Ada panjangnya 100 meter Wah, lebih mungkin 200-an gitu. Kayak lapangan berarti. Kayak lapangan Kayak itu. lapangan. Digeret di aspal itu. Saya dibengkot, tangan saya ini bengkot digeret. Luka semua Kak Tuan ya. Iya, dibacok itu. Saya ini dibacok semua ini. Dah karuan sudah. Karuan sudah. Udah darah seluruh Hancur. tubuh. Ya, pokoknya hancur sudah. Itu pada masih aktif-aktifnya. Iya, masih aktifnya. Habis waktu itu saya keluar dari penjara Keraksaan ya. 2007 baru 2 bulan. Keluar dari penjara itu ya. Dari Keraksaan baru 2 bulan saya kerja lagi dikena masa itu. Oh, sebelumnya sudah ketangkep. Iya, sebelumnya ditangkap. Ketangkep. Di Keraksaan lain itu, ya? kasus lain. Habis itu kan keluar saya Keluar. ya. 2 hari kerja lagi ketangkap Kak Tuan. Nah, habis itu perkiraan 1 bulan. Ketangkap lagi pas Di masa itu. masa. Oh, artinya bukan belajar perdana kemudian ketangkap Kak Tuan ya. Karena mungkin udah apa ya, istilahnya bagian dari takdirnya oleh Gusti Allah ya. Iya. Karena penghukumannya dari Gusti Allah mungkin Gusti Allah. di situ Kak Tuan ya. Karena ini gak ada tambeng-tambengnya orang ini mungkin ya. Ya, mungkin disuruh tobat lah. Tobat. Disuruh tobat. Ya. Berarti dari kiprah berapa tahun kerja sampean itu pada akhirnya begitu Kak Tuan. Itu 3 tahun kerja kemudian ketangkap masa. 1 bulan kok. Enggak, maksudnya dari belajar karir kayak gitu Kak Oh Tuan. ya, sudah lama lah. Sudah tahunan. Tahunan. Tahunan Nah, akhirnya hitung tahun sudah. udah hitung tahunan kemudian Iya. tertangkap itu di masa Kak Tuan. Dia masa ya. Perkiraan itu. Itu coba kita ya mungkin bahas ini dulu teman-teman ya, ini karena agak seru teman-teman. Posisinya jam berapa itu Kak Tuan? Tertangkap itu Kak Tuan. Ketangkapnya itu saya jam 1 siang. Oh, siang, bukan malam Kak Bukan Tuan. malam, siang. Karena saya digiring mulai dari tadi malam sudah jam 3.
dioper-oper masa itu. Oh, Lolos. Iya, lolos. Tapi tidak bisa lolos. Kayaknya itu kan itu apa? Di sana itu Buntu. kan buntu. Hutan. Hutan pas dikeliling ya ini. Tidak bisa keluar ke jalan besar dah. Oh, di jalan Jalan besar raya. udah ada orang semua kan Oh, tuan? ya sudah semua. Oh, jadi di Ubernya malam. Sampai ketangkapnya siang ya. Iya, iya. Sampai cari-cari jalan kemana pun nggak bisa Tidak sudah. bisa buntu semua. Buntu. Adanya apa itu? Tase itulah. Oh, pantai ya. Ya, pantai. Lari ke utara, betul betul betul. Jadi Banyuwangi itu sisi sebelah utara itu pantai kan tuan ya. Pantai. Iya. Kanan jalan ya. Jalan Dan tuh full orang. Full di Full gang-gang itu sudah rapat Sudah semua. rapi. Iya. Dan di dekat pantai itu hutan kan abonnya. Hutan besar itu ya. Kalau sampean mungkin nginep semalam, resiko hewan buas. Iya, habis dimakan buaya apa tidak tahu sih di sana. Karena di sana masih terlindungi hutannya, hutan baluran itu kan. Iya, Tuan, ya? baluran itu. Aduh, Mobilnya di masa tragis juga. teman-teman Iya. ya. Mobilnya itu hancur semua kan, di masa juga diobong, dibakar. Dibakar. Oh, bawa mobil dari sini. Mobilnya itu waktu itu mobil AVV. Apa? Oh, APV. AVV ya. APV. Nah, aduh, ini saya nggak habis pikir saya kan, Abon. Ya. Pada waktu itu. Oh, sudah bayangannya sampean udah antara hidup dan mati ya. Iya, mati. Katanya orang Di masanya berapa jam pada waktu itu? di masa itu jam 1 saya ketangkepnya ya, di masa sampai masuknya ke Rumah sakit. rumah sakit sekitaran jam 5 jam 6. Sore berarti 2, 3, 4, 3 jam kayaknya ya. Iya, 3 jam, 4 jam lah. 4 jam. Nah. Baru tertolong polisi. Biasanya ada polisi Kak Tuan. Kalau udah dikejar mulai dari jam malam itu polisi udah ada. Iya, katanya ada polisi, tapi setelah kejadiannya itu polisinya datang. Tapi mati katanya 2 itu sudahlah mati. Saya sama Suke mati. Tuh. Pada waktu sampean dikeroyok oleh masa ini udah gak ada orang sama sekali. Maksudnya gak ada polisi sama sekali yang Oh, enggak ada, masa semua sebanyak-banyaknya itu. Bukan puluhan, ratusan. ratusan. Iya. Karena marah mungkin sampean mereka. Marah, iya, saya kan nggak bawa apa-apa waktu itu, kan dibawa sama anak-anak saja itu. Nggak, mungkin biasanya prediksi saya karena mungkin masyarakat itu marah ke sampean karena Iya, tiap malamnya udah mungkin ya. Saya nyadari marah, memang marah. Marah. Nakal sampean di situ. Karena saya itu memang menyala lah. Kan? Iya. Karena tiap malam saya Nakal di daerah situ kan, nakal Awan. saya itu. Jadi bukan hari pertama ke sana kemudian ketangkap, enggak, memang sudah bikin masyarakat sana resah dulu. Resah ya. Resah, ya. Kebingungan sudahlah, kebingungan, Kebingungan. ketakutan gitu. Tiap malam ada orang berbolinggo Hilang gitu. gitu ya. Kalau di sini hilang semua gitu. Ya saya ini itu mungkin itu karena apa ya? Ketangkap masa itu ya mungkin lah sama Gusti Allah itu dikasih jalan juga Iya. menuju jalan yang benar sudah. Oke. Nah, waktu itu kan disuruh tobat lah Iya, katanya kan ya. betul. Nah, akhirnya pada waktu itu udah ada kerapan sapi sampean di sini. Waktu itu sebelumnya ada kerapan sapi, habis itu ada kerapan sapi ya. Saya datang dari itu apa? Datang dari penjara itu ya. Kan itu ada kerapan sapi. Nah, di sini di Keropak, di Temberan masih nggak ada kan? Di Keropak. Ya Allah. Datang semua ke saya. Enggak, maksudnya udah ada nama sapi penyerang malam ini di sini. Iya sudah ada. Sudah ada. Ada. Nah, kemudian apa yang dapat diambil dari pelajaran itu, Kak Tuan? Ya, boleh. Sekarang ini kan gitu ya. Untuk pesan-pesan nih untuk karena soalnya sampean anak muda semua ini. Saya ini cuma gitu. Sekarang ini kalau sudah saya ini kalau pengalamannya itu sudah dari barat sampai ke timur ya, utara sampai ke selatan sudah semua kan ya. Jadi saya ini sekarang saya ini pesan ke anak-anak saya, anak-anak muda itu jangan sampai lah cari
kerjaan yang bagus, yang baik, halal, ya. yang halal gitu. Tidak melanggar aturan negara gitu Iya. Kak Tuan ya. Cukup disampaikan nggak Tuan? Cukup saya lah yang kerja kayak gitu. Cukup disampaikan. Karena kerja kayak itu cari uang gampang, tapi risikonya besar. Oke. Taruhannya nyawa kan. Nah, Kasihan anak cucu Kak kasihan Tuan. anak cucu. Penerus bangsa ya. Harus bangsa ya. Ya, dan Kak Tuan ini pasca dari itu teman-teman ya sekarang sudah mulai aktif di apa ya istilahnya lembaga masyarakat LSM Kak Tuan ya. Bantu orang Kak Tuan Bantu ya. orang, Lembaga ya. sosial istilahnya Sosial, ya. Karena ambil pelajaran dari situ Kak Tuan Iya. ya. Nah, kemudian dari situ masih belum ada bola setan nih Kak Tuan ya. Belum penyerang malam itu. Masih belum penyerang malam. Itu penyerang malam itu punya berapa generasi Kak Tuan? Generasi sapi. 1, 2, 3. Yang umum-umum, yang top-top. Yang top Penyerang malamnya ini. 3. Tiga. 3 ya. Yang pertama ini juara-juara ya. Ya. Dapat berapa hadiahnya pada waktu itu? 5. 5 motor. Ya. Nah, pada akhirnya kemana sapi ini Kak Tuan? Larinya ke Madura. Madura ya. Wah, transfer ke Madura Ke ini. Pak Klebun Pen tuh. Sumenep. Nah, laku berapa Kak Tuan? 125. Waduh. 125 teman-teman. Iya. Mahal Kak Tuan ya. Mahal. Waktu itu kalau pasarannya Satu pasang atau satu ekor? Satu pasang. Satu pasang. Waktu itu pasarannya itu paling mahal lah. Berapa kalau harga pasar? Satu pasang itu 4 juta. Karena hitungannya dulu uang kecil kan Apon ya. Uang kecil Uang ya. kecil ya. Orang Madura udah seberani itu pada waktu itu. Iya. Saking topnya mungkin ya Top. di sini. Iya, top. Mengalahkan tim-tim apa dulu yang anggap tim besar kan Apon. Kalau yang saya tahu ada Sakmasek dulu, punya Haji Yudi, Haji Ye. Iya, dulu itu ya. Yang dikalahkan oleh dikalahkan penyerang malam itu ya Raja Jalu, enggak siapa? punya Lani, Oh ya ya tahu. punya Sakmasek, Sakmasek pernah dikalahkan punya penyerang malam. Israel, punya Pak Enggi Sirat. Dikalahkan sama Ya, yang top itu. Jadi mengalahkan punya orang-orang besar ya dulu ya. Bintang joget. Oh Jarmo ya itu dulu top. Pernah dikalahkan oleh Iya, penyerang malam. yang top itu diterobos semua itu. Diterobos oleh sama penyerang malam. apa sapinya penyerang malam? Kecil, Pasang Kak Tuan? Kecil ya. 1,2 meter. Waduh kecil Kak Tuan. Kecil ya. Juara di ukuran atau Kalau dulu itu kan enggak ada ukuran dong. Oh, Nggak ada. digabung Kalau dengan- berani kecil itu kan ada tanggung ada besar Kak iya, Tuan? besar, tanggung, kecil ya. Ah, Kalau dulu iya, ya. Iya. Nggak ada ukuran ya. Ya kalau berani meskipun sapinya kecil, Nah sama di mana dulu? Di kecil. besar terus. Sapi kecil digabungkan Iya, di besarnya. Iya. Waduh. Besar terus. Jadi memang jiwa petarung itu sudah ada sejak dulu Kak Tuan Dulu, ya. iya. Bukan sekarang karena orang-orang ketika sapi kecil membesar jiwa petarung katanya. Iya, kadang-kadang kalau Kalau sampai udah dulu, jiwa petarung udah dulu sampai. dulu sudah sapi kecil itu ditarungkan semua Besar yang itu besar-besar itu. udah sering dulu Kak Tuan. Sering, ya. Sering ya. Jadi kalau yang kecil itu ditarung sama yang besar itu, yang besar kalah itu, aduh. Grimmy. Grimmy. Bagus, bagus, Iya. bagus. Seru Kak Tuan ini teman-teman ya. Nah, akhirnya laku 120 ya. Iya, yang pertama. Apakah termahal pada waktu itu Kak Tuan? Punya Termahal. orang laku berapa pada waktu itu? Belum, ya enggak ada. Sini belum ada lah laku yang kayak gitu. Enggak ada. Ke Madura belum lah. Belum. Jadi udah merasakan nikmatnya kerapan sapi jual mahal itu udah dari dulu sama Kak Dari Tuan. dulu ya. Mungkin kalau sekarang kisaran 200 tuh Kak Tuan ya. Kalau uang Sekarang sekarang ya 200 lebih lah. 200 lebih ya. Lipatannya mungkin sekitar itu teman-teman. Nah, kemudian ganti ke generasi bola setan ini apakah cemerlang kayak penyerang malam Kak Tuan? Kayaknya sama lah. Sama, Yang prestasi setan. lagi. Prestasi itu ya. Kecil juga. 1,2 meter itu juga ya. Itu ya juga waktu di tampil pertama ya di Dawan Wetan ya. Masih kecil, belum nyampe semeter. Iya. Itu ditarungkan sama yang besar di Dawan Wetan ya. Nah, menang sama yang besar itu, aduh, orang-orang itu, kok sapinya kecil. Sama pacarnya Lebru itu, Mayor. Gitu, Mayor. yang besar itu ya. Mengalahkan Mayor. Habis itu di sini tembus nomor 1 ya.
Pas di Durin nomor 1. Oke. Dapat motor 3 itu. Yang belah setannya ini. Oh iya, dapat motor 3 itu. Akhirnya kemana itu? Akhirnya larinya ke Abah Thohir. Abah Thohir. Heeh. Jadi sampai transfer ini ke Klebun Pen, Abah Thohir, kemudian ke siapa lagi? Mat Syahid. Ke Mat Syahid, cabai rawit. Cabai rawit pas ke Haji Yud Liga. Liga. Oh ya. Nah kemudian di era baru nih Kak Tuan. Karena kemarin baik Jawa Madura itu sempat terhenti teman-teman ya karena PMK dan Corona itu Iya, Kak Tuan. Nah bergabung setelah PMK itu sempat kalah luput lah istilahnya, luput. Dan akhirnya sekarang bisa juara nih Kak Tuan. Iya. Nah perasaannya juara setelah lama gak juara itu gimana Kak Tuan? Ya kayaknya itu bangga sekali lah bangga ya. ya? Seneng lah. Seneng Kak Tuan ya? Semua seneng. Anak-anak seneng? Semuanya, bukan anak-anak sama saya ini dok, meskipun Fan-fannya? iya semua. Fan-fannya itu saudara-saudara sini itu seneng semua ya? semua ya. Karena udah enggak pernah megang juara itu lama. Iya. Banyak sudah. Iya. Berarti sama ini bisa dikatakan spesialis sapi kecil Kak Tuan ya? Iya. Gak pernah pelihara sapi sampai besar-besar 100 meter 15. Nah, paling besar sudah semeter 4 itu udah. Oh dari dulu memang Iya, kayak gitu? Iya. Kecil kemudian gak sampai juara-juara laku gitu? Iya. Oh gitu. Tak kira teman-teman ya. Memang spesialis sapi kecil tim Iya, ini teman-teman enggak ya. sampai besar. Enggak. Iya. Jadi sebelum juara di sini di Karang Taruna kemarin teman-teman ya. Tim ini sudah juara dulu sebelumnya di Pasuruan Kak Tuan ya. Pasuruan ya. Cuma di Pasuruan hitungannya enggak persaingan ketat. Ya. Nah, kalau kemarin di Karang Taruna Aduh, full perang bintang lah istilahnya, perang bintang Jawa. Jawa. Ketat lah. Nyangka bakal juara enggak Kak Tuan? Saya ini awalnya kan sapi ini enggak pernah di train kan. Iya. Langsung di lapangan kan, langsung dikerap kan ya. Terus. Nah, awalnya lepas itu saya langsung kaget saya. Duh, kok lari kayak gitu sapi gitu. Bagus. Nah, teman-teman itu semua itu kan ngumpul ya di pentas itu. Bagus Kak Tuan, ya masuk itu Kak Tuan. Lah pikiran itulah saya, masuk sapi saya, bilangnya karena larinya itu bagus. Nah terus Kak Tuan, setelah nyangka bakal jadi juara ini Kak Tuan, karena lepasan pertama, kemudian yang terberat kemarin di babak berapa Kak Tuan? Yang terberat itu Ketika lawan sapinya siapa? ya katanya orang-orang yang terberat itu kelar-kelaran ya. Ya, semua semifinal. Iya. Tapi buat saya Ah, enggak mikir ya. mikir, kok bisa? Iya, karena enggak mikirnya itu. Dibandingkan larinya sapi saya sama yang semifinal itu. Kalau orang itu kan lihat sekon apa ya. Iya. Kalau saya ini enggak pernah lihat sekon Sekon. dari Nah, dulu ya. Terus. Itu ada yang satu ke kandang. Iya. Anak buah itu kayaknya kayak rewel nyocot itu sudah. Iya. Ya, namanya Nanang itu ya. Ya itu tuh. Anu. Tak takut kalah Danang. Iya, disuruh bilang Ya. Bisa dong. Nike dong apa kira gitu. Ya, setelah itu dilepas. Ya, habis dilepasan itu kan jauh sudah lah ya. Iya. Yang saya ditakutkan itu presnya. Oh di finalnya. Iya. Kalau masuk final itu sudah positif pikiran sampean. Iya, Oh, gitu. pikiran saya positifnya gini. Oke. Kalau saya ini di tengah, ini yang di pinggir itu yang punyanya Pak Misari itu. Itu kan. bagus tuh Kak Tuan. Bagus ya. Itu 7 berapa Dipepet gitu. ya. Itu mau dipepet, ini bagus juga. Gak mau ngalah. Gak mau ngalah awalnya ya. Lah, sedangkan itu kurang berapa detik sudah ya. Iya, mau Langsung nyampe. nyampe Langsung tuh, kena ya. Iya, langsung kena. Ya saya cuma takut di belakangnya Kak Tuan ya. Iya, karena itu takutnya kan belum di tren. Takutnya langsung Oh iya. pas ke pagar itu kan. Karena sapi ini gak pernah di tengah Kak Tuan ya. Jadi sampai takutnya nyerang ke pinggir. Terus di belakangnya, waduh dimandiin abu. Abu, perahu mungkin ada. Iya. Berbicara sapi itu dari mana dapatnya Kak Tuan? Awalnya dari Abaidi. Dari Haji Edi. Jadi, Nah, itu no drama Kak Tuan. No Kok bisa drama. dihasilkan ke sampean oleh Haji Edi? katanya kasihan sama saya. Kasihan katanya. Kalau kasihan jangan dijual, Cong. Iya, Gitu iya, saya betul. dikasih aja. Runda kasih sampean. Ah, Harganya sekian. oke. Saya ndak punya uang, ndak apa-apa sudah tukar tambah ya, tukar tambah saya. Gitu.
Jadi beli sapi ini dari awal beli sampai sekarang belum terkalahkan nggak Tuan ya? Belum. Oh, kalah diturin. Satu diturin Menang 2 kalah 1 ya. sama orangnya sampean itu. Oh, biasa nggak Tuan? Biasa. 2-1 ya, maksudnya menangnya 2 kali, kalahnya 1 kali ya. Nah, di Tanggul bakal turun nggak Tuan? Insya Allah turun. Turun ya, dengan pasangan yang sama. Yang sama. Oke, jadi kemarin kolaborasi teman-teman ya dengan Darah Dingin milik Kak Adem. Nah, ini juga aneh Kak Tuan. Sampai itu orang Kropa tapi namanya kemarin kok bisa Kunir Lumajang. Iya, karena dua, yang tua di Probolinggo, yang muda di Lumajang, di Kunir. Oh, di Kunir. Ya. Oh, punya rumah 2 sampai. Ya, Tempat pulang 2. Yang nomor 3 di Jember. Ya nggak Tuan, bunda pernah Oh, enggak apa-apa, diizinkan saya. Oh, diizinkan. Iya, sama yang tua diizinkan. Jadi meskipun nama Kunir gak soalnya disebut oleh MC Kak Tuan. Iya, disebut terus Kunir Kunir Lumajang. Probolinggo Lumajang gitu. Iya. Disebut-sebut tuh Oke. semua kok. Di YouTube kedengeran nama Kunir Lumajangnya, enggak Enggak apa-apa. biar tahu semua orang itu. Biar orang itu tahu semua. Enggak ada yang dirahsia-rahasiakan Ada yang Kak Tuan, ya? ditutupin. Oke. Kerja malam udah ada tutupin, tapi sekarang berhenti sudah. Berhenti semua. Dan Tobat. Obat. Sekarang aktif di lembaga sosial Kak Tuan ya. Bantu masyarakat-masyarakat yang Bantu membutuhkan. yang membutuhkan. Kecuali terutama urusan hukum Kak Tuan ya, Iya. biasanya Kak Tuan ya. Nah, Jadi aktif di lembaga apa Kak Tuan kalau boleh tahu? LSM saya ini 2 karena orang-orang saya ini yang tertentu kan 2. Ada Gubernur LSM Lira Bang Samsudin ya. Oh ya, Gubernur Lira. Ada Hercules Grip Jaya. Jaya. Nah, saya ini bukan Grip Jayanya, Apa? di GM generasi mudanya. Oh, Anaknya Bang Hercules. jadi di bawah grip kayak NU punya Ansor gitulah ya. Bukan, itu GM-nya, Lah generasi pemudanya Kak Tuan. Iya. Generasi pemuda grip lah istilahnya. Anaknya Hercules itu. Oh, ketuanya. Ketuanya anaknya Hercules. Anak Hercules. Oh, beda dengan Hercules Kak Tuan ya. Iya, karena Bang Hercules Grip Jaya kan. Oh, Grip Jaya. Ini generasi Grip Jaya. Oh, ketuanya anaknya Hercules. Anaknya. Oh, gitu. Dan juga di Lumbung Informasi Rakyat ya. Iya. Lira. Sama. Sama. Aktif. Bantu orang soal-soal hukum Kak Tuan ya. Biasanya soal apa Kak Tuan? Saya ini apa ya? Ormas Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Berarti cakupannya bisa di luar kota juga Kak Tuan? Juga se-Jawa Timur pokoknya. Jawa Timur. Ya itulah teman-teman ya hikmah dari banyak kenalan Kak Tuan ya. Iya. Tahu banyak jalan lah Banyak istilahnya. jalan ya. Jadi jalannya ini sekarang ini saya berhenti kerja malam lah kasarnya ya. Sekarang ini kan dibutuhkan orang yang tertentu lah, orang Iya, yang punya lembaga lah ya. Saya diajak ikut lembaga. Iya. Jadi biar enggak kerja Iya. kayak itu lagi itu. Foto sampean juga berseliweran Kak Tuan di TikTok bersama Oh, Habib. Iya, iya. Padahal sampai warga Iya. kabupaten bisa berseliweran di kota Makanya itu. itu, saya ini warga kabupaten. Kenapa orang kota masih membutuhkan saya? Karena ini saya ini kan Ormas Jawa Timur. Oh, Nah, gitu. karena ceritanya. pengaruhnya saya itu di kota bisa, kota bisa. di kabupaten Bisa. Bahkan di luar kota bisa, Bisa. asalkan masih Jawa Timur Kak Tuan ya. Iya. Oh begitu teman-teman ya ceritanya terkait kegiatan Kak Tuan. Nah terkait perawatan sapi sini Kak Tuan, sampan turun langsung atau pasrah ke anak buah? Ya kalau mandiin semuanya itu anak buah ya. Tapi anak buah saya itu tambeng-tambeng lah. Saya terutama siapa ini yang paling tampeng? Nomor 1 ya Mas Nanang. Tenang. Nomor 2 Kak Tuan Soleh. Kuteh Soleh. Soleh nih gimana? Ya. Aduh. Inilah. Masih perlu diperintah-perintah itu Kak Tuan ya. Kadang-kadang ya enggak kalau anu itu datang ya harus mandiin ini ya sore malam. Ya itu kalau anu tambeng kalau dibilangin itu nanti lu lah. Oh masih ngeyel. Nanti Ke belakang nggak boleh ngeyel, sapinya udah juara ini. Harus mempertahankan Kak Tuan ya. Karena merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan Kak Tuan. Ya, kalau mempertahankan susah. Insya Allah ini kan Pasuruan 2 siapa? Yang sekarang kemarin itu juara 2 atas. Mungkin di Tanggul ini insya Allah kalau ditakdir sama yang kuasa ya
juara 1. Target tembus Kak Tuan. Target. Target tembus. Bagus ini ya. Harus ada peningkatan Kak Tuan ya. Harus ada peningkatan. Nah, terkait jamunya berapa Kak Tuan? Jamunya sapi ini Kak Tuan. Pokoknya enggak sama tiap malamnya itu. 21, 31. Oh, 21 dan 31. Oke. Untuk rencana ultah Kak Tuan, kapan kira-kira mau ngadakan kerapan sapi ini? Ini sekarang Kan kan, masuk tim besar ini Kak Tuan. sekarang kan jadwalnya ada semua. Habis tanggul katanya di lapangan Tempuran. Ya. Mungkin bulan 12-nya awal itu kan. Insya Allah ya. Insya Allah saya. Insya Allah mau ngadakan lomba teman-teman ya. Ngundang Jawa Madura atau khusus Iya, Jawa? Besarnya Jawa. juga atau ukuran kayak kemarin Kak Tuan? Jawa Madura besar ukuran juga. Semuanya ya. Karena saudara saya yang di Madura kan juga banyak ya. Iya iya iya. Jadi yang kemarin itu dikira saya yang nanggap di Jatirjo. Itu kan banyak yang telepon. Saya tidak bisa hadir Kak. Karena di sini juga Seleksian. Bandung katanya Iya ya. iya iya. Nggak apa-apa lah meskipun di sana ada kerat. Bukan saya yang nanggap di sini gitu. Nanti insya Allah ultahnya sendiri. Insya Allah Kalau nggak bulan 12 awal tahun 2025 Kak Tuan ya. ya. Asal ada jadwal kosong lah ya. Iya. Oke. Terakhir Kak Tuan, harapannya ke depan untuk tim bola setan Kak Tuan. Nah, terakhir kedepannya bulan setan itu harus semangat lagi, harus ya kalau bisa memenuhi target Iya, juara iya, 1 ditanggul kan Iya, gitu. iya. Nah, Jadi harapannya target juara 1 Kak Tuan ya. Oke. Oke, itu aja Kak Tuan ya. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak hidangannya ini. Pisang Ya. gorengnya mantap teman-teman ya. Ya. Juga ada kopi, es dan lain semacamnya. Saya mau nikmati hidangan dulu teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya Wafi bin Yasin dari markas tim bola setan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.